Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak di stasiun. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bapak Ibu sekalian, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur atas karunia dan kasih sayang, fadlullahi wa rahmatihi, karunia Allah dan kasih sayangnya yang tiada pernah ia hentikan, artinya selalu ia berikan kepada kita kapan saja, di mana saja, di usia muda maupun di usia dewasa. Karena saya lihat di sini tidak ada yang tua, ini dewasa. Ya, sekarang sudah berubah. Orang tua itu katanya umur di atas 90 tahun. Jadi di sini nggak ada yang di atas 90 tahun, jadi masih orang dewasa, alhamdulillah ya. Diberikan sehat, diberikan afiyah, sihah wal afiyah, sehingga dengan izin Allah kita bisa hadir di rumah Allah ini dan ingin menjadi keluarga Allah, berkumpul di rumah Allah, ingin menjadi keluarga Allah. Rasulullah SAW bersabda, wa inna lillahi la ahlina fil ard. Allah punya keluarga di bumi. Kata Rasulullah, Allah punya keluarga di bumi. Kemudian sahabat bertanya, siapa gerangan keluarga Allah tersebut? Maka Rasulullah menjawab, ahlul Qur'ani wa khassatih. Ahlul Quran adalah orang-orang yang ingin dekat dengan Al-Quran, menjadikan hari-harinya selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Maka dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, insya Allah masuk dalam golongan Ahlul Quran. Maka mudah-mudahan kita termasuk keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang kita inginkan. Kebahagiaan kita ketika kita bisa menjadi keluarga Allah. Kita berada di tengah keluarga kita saja sudah bahagianya luar biasa. Bagaimana kemudian kita dan keluarga kita menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita bersama dengan keluarga kita, kemudian kita menjadi keluarga Allah. Dan mudah-mudahan yang menghimpun kita selalu termasuk di sini adalah bagaimana kita selalu punya visi misi menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan terwujud, dan ketika Allah panggil kita dengan ya gelar husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salat bering salam kepada teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita lanjutkan insyaallah kaji kita di fikih dakwah insyaallah. Kajian fikih dakwah ini masih langka di masjid-masjid ya, di Pekanbaru. Tapi dalam organisasi-organisasi bahkan di kampus, fikih dakwah ini bukanlah hal yang baru ya. Sudah bahkan terkurikulumkan dengan bagus ya, bahkan di beberapa kampus. Nah, itu memang
diajarkan ya tentang fikih dakwah. Kalau di Al-Azhar ada fakultas khusus namanya fakultas dakwah ya, yang memang Masya Allah rata-rata kalau keluar dari fakultas dakwah itu mereka kembali ya ke kampungnya, ke tanah airnya, mereka menjadi apa? Da'i ilallah subhanahu wa ta'ala ya. Dan beda tentunya da'i dengan muballigh ya. Kalau di kita ini banyak muballigh, tapi kalau da'i, nah ini sudah berbeda. Yang paling mudah da'i itu adalah apa? Dia menjadi agen perubahan. Ada agen gas LPG nah, tapi ini agen perubahan. Jadi bukan sekedar agen ya, agen materi, tetapi dia adalah agen perubah. Nah, itulah yang kita harapkan ya. Belajar fikih dakwah ini ya, kita menjalankan memang secara hukum fikih dakwah ini fardu kifayah. Mayoritas ulama mengatakan ya hukumnya berdakwah ini menjadi dai ini adalah fardu kifayah ya. Artinya ketika ini sudah dilakukan oleh sebagian, maka ya sudah jatuh kewajibannya bagi sebagian yang lain. Tetapi sebenarnya ya, begitu dia fardu kifayah bagi sebagian yang ingin menjalankannya, maka dia menjadi sunnah muakkadah. Ini yang kadang dilupakan. Kan sudah ada yang menjalankan, ustadz, kan sudah ada yang menjalankan bidang-bidang dakwah, bidang dakwah MUI, bidang dakwah ya organisasi di Muhammadiyah ada, di NU misalnya ada lagi ya, di Al-Wasliyah dan lain sebagainya, punya bidang-bidang dakwah, apalagi di Dewan Dakwah, namanya saja Dewan Dakwah ya. Bahkan di di kampus ya, di kampusnya di Jakarta itu ada khusus kaderisasi dai, Masya Allah ya. Ini luar biasa, dan dah sampai pula ke Riau dai-dainya, Masya Allah ya. Ini sudah tidak diragukan lagi. Tetapi ya, kita melupakan bahwasanya ketika ini fardu kifayah bagi sebagian ya, apakah dalam bentuk ormas, kampus dan lain sebagainya, tapi bagi sebagian yang lain itu adalah sunnah muakkadah. Jadi kalau ada ustadz yang memang tugasnya berdakwah, maka kita ini ya, kalau nggak mau mengambil tugas berdakwah yang fardu kifayah tadi itu, kita mestinya mengambil tugas sunnah muakkadah. Kalau menjalankan sunnah, apalagi ini muakkadah, sama seperti ibadah kurban bagi yang mampu itu ya, sama seperti sunnah muakkadah yang lain. Rugi kalau kita tidak laksanakan. Karena itulah kita melihat sangat penting sekali fikih dakwah ini. Pada pertemuan yang lalu kita bicara, sebenarnya mudah saja ya, terkait dengan fikih dakwah ini ada 4 poin. Dalam azan itu ada 4 poin. Yang pertama, poin bagaimana beribadah kepada Allah, karena itu yang utama kan, ibadatullah, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, cara kita beribadah itu dituntun oleh Rasulullah, maka wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Talaki ya, penting bertalaki kepada Rasulullah. Hari ini bertalaki kepada ulama, dan ulama ini udah banyak sekali ya, bahkan bilisani qaumihi ya, pakai bahasa kaumnya. Kita kalau udah mendengar Gus Baha itu bisanya ketawa aja gitu kan ya. Walaupun saya ini lama di Jawa, tapi karena dalam lingkungan pesantren yang nggak boleh berbahasa daerah, sehingga begitu mendengar bahasa Jawanya beliau itu nggak paham, tapi ketawa-ketawa juga, ada sentuhannya gitu kan. Nah, itu mungkin untuk orang-orang yang paham bahasa Jawa, apalagi ya kehidupan hari-harinya dengan bahasa Jawa, Masya Allah, itu sangat menyentuh, viral hari ini kan. Atau misalnya ustadz-ustadz kita yang lainnya yang Masya Allah ya, ada kemarin saya lihat pelangnya itu Cina mu'alaf. Sebenarnya kalau dia udah lama jadi da'i, tidak mu'alaf lagi dia. Nah, cuma kalau nggak disebut mu'alaf nggak asik gitu kan. Masa dia udah jadi ustadz, udah jadi da'i ya, bahkan sebagian mereka ulama, masa dibilang mu'alaf juga ya. Yang ngasih kertas-kertas itu udah 15 tahun begitu-begitu aja dia, itu ya mu'alaf. Atau bahkan dari kita yang lemah imannya, itu ya mu'alaf. Karena kata mu'allafa qulubuhum, mu'allaf yang hatinya
Ya, kadang masih ada apa namanya itu, ya 50-50-nya. Nah, itu perlu disantuni orang seperti itu. Tapi kalau dia udah jadi ustadz, jadi ulama, begitu dia hijrah, begitu dia bersyahadat, kuat imannya, tidak mualaf lagi. Ya, begitu sahabat-sahabat seperti Umar ibn Khattab ketika dia masuk Islam, ya begitu dibacakan surat Toha, ya dia marah pertama kalinya, kemudian berubah, ya sehingga kemudian dia bersyahadat. Tidak ada yang berani mengatakan Umar itu mu'alaf ketika dia baru masuk Islam. Ya, ini karena apa? Dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu menyentuh. Nah, fikih dakwah, ya fikih dakwah tadi, ya jadi telaki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kita berarti belajar dengan Rasul. Berarti hari ini belajar dengan ulama. Nah, poin yang ketiga adalah bagaimana memperbaiki, membersihkan, ya tempat berlabuhnya takwa itu. Maka hayya 'alas shalah itu adalah memperbaiki diri. Aslih nafsaka, islahun nafs, ya memperbaiki diri. Nah, ini di dalam Al-Quran, ya di surah Al-Baqarah disebut dengan namanya tazkiyatun nafs wa yuzakkihim. Ya, bagaimana kemudian dia membersihkan dirinya sehingga betul-betul dia mengenal Allah dan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya sufi itu, ya diperangi sampai kemudian dibidah-bidahkan, sampai kemudian diharamkan dengan tarikat-tarikatnya itu karena, ya apa? Karena peran para sufi itu, ya dengan tarikat-tarikatnya itu yang luar biasa. Di antaranya pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Kita tahu pada masa Salahuddin Al-Ayyubi ini apa? Membebaskan Baitul Maqdis. Bukan perkara mudah. Sekarang nih umat Islam banyak tidak bisa membebaskan Baitul Maqdis. Betul enggak? Dan setiap hari, ya bagaimana saudara-saudara kita itu ditangkap di situ. Bahkan kemudian tidak jelas pengadilan mereka. Ya. Nah, itu. Dulu di masa Salahuddin Al-Ayyubi ternyata, ya ibu-ibu tuh menyerahkan anak laki-lakinya. Ada ketika itu, ini salah satu kisah. Nah, jadi kisah lainnya banyak ini. Ya, 800 anak laki-laki diserahkan kepada syekh namanya Abdul Qadir Al-Jili. Dia berasal dari daerah Jilan. Ya, Iran. Antara Irak dengan Iran itu. Ya, Jilan. Maka dikatakan dia Abdul Qadir Al-Jili. Dia seorang faqih. Dia alim, dia faqih. Mazhabnya Hambali Syafi'i. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku mazhab Hambali, itu, ya. Kemudian dia Syafi'i. Jadi dia pemakai Hambali dan Syafi'i. Dia seorang faqih, dia seorang alim, masya Allah. Ya. Nah, diserahkan kepada beliau 800, ya, anak-anak muda dididik sama beliau. Yang kemudian inilah menjadi ujung tombak tentara Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis. Nah, itu dia digodok dalam madrasah yang namanya Madrasah Abdul Qadir Al-Jili, atau yang selalu yang kita sebut dengan apa? Abdul Qadir Al-Jailani. Akhirnya kita taunya Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau orang Iran logatnya itu Abdul Qadir Al-Kailani. Jadi sama itu, Al-Kailani, Al-Jailani, Al-Jili, sama. Ya, itu dia orangnya. Dia seorang faqih. Mungkin nggak seorang ulama, faqih, jelas, ya keulamaannya tak diragukan ketika itu. Kemudian dikatakan ketika dia punya madrasah namanya Madrasah Al-Qadiriyah, yang kemudian hari ini dikenal dengan Tarikat Al-Qadiriyah. Nah, dikatakan tidak jaleh tarikat kesose. Nah, ini orang nggak baca sejarah dan tidak faham agama. Nah, jadi masya Allah. Nah, kita belajar, ya bagaimana mereka ini membersihkan diri, dididik anak-anak muda itu, bagaimana sholatnya, kesadarannya, ya menjadikan waktunya yang paling berharga adalah ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki sholat, ya kemudian zikir-zikirnya, kedekatan hubungannya dengan Allah. Bahkan dari ajaran beliau itu, ya menjauhi, ini menjauhi ini, ya menjauhi yang namanya sumpah. Jadi, ya orang-orang dididik oleh Abdul Qadir Al-Jailani ini
punya kebiasaan untuk tidak bersumpah. Padahal secara fikih sumpah itu boleh. Demi Allah. Nah, mohon maaf nih, ada yang sampai mubahalah. Kalau enggak siap disambar petir misalnya kan, siap begini dan lain sebagainya, mubahalah. Boleh. Tapi dalam ajaran ini, dalam tarekat ini, mereka itu menjauhi hal-hal yang seperti itu, dan itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menjauhi hal-hal yang mubah. Kalau yang haram itu udah pasti, tapi ini menjauhi hal-hal yang mubah. Di sisi yang lain mereka mengamalkan yang sunnah, apalagi sunnah muakkadah. Makanya bagian dari ajaran Abdul Qadir Al-Jailani ini berdakwah, sehingga kemudian orang-orang ini dididik, sampai kemudian mereka dididik untuk menghadapi musuh-musuh Allah dengan mengangkat senjata, membebaskan Baitul Maqdis. Nah, itu makanya tarekat itu ditakuti. Kemudian dibuat orang-orang seolah-olah itu tarekat, begitulah tarekat itu katanya. Jadi sesat, ya. Dan ini sebenarnya terjadi pada kelompok-kelompok muslim, seperti kita belajar aliran-aliran, ya, dalam Islam itu ya banyak kelompok-kelompok yang disusupi, ya, dan di Indonesia itu ada kelompok yang sampai hari ini masih ada, bahkan difasilitasi, punya punya pusatnya, ya, di Jawa Barat, dan itu sudah ada semenjak masa penjajahan, difasilitasi oleh penjajahan. Ya, madrasah Snuk Horgronye. Orientalis namanya Snuk Horgronye sampai sekarang itu, dan mereka bahkan masuk ke kampus-kampus. Dan salah satu dari pemikiran dari madrasah Snuk Horgronye ini apa? Pemikiran liberal. Ya, masya Allah, ini luar biasa. Ya, tapi begitulah. Wong semenjak zaman Rasulullah juga sudah ada hal-hal seperti itu. Karena ada orang yang cara berfikirnya kaku, cara berfikirnya pendek. Sumbunya kata orang pendek, ada yang seperti itu. Maka kemudian proses tazkiyatun nafas ini diawali dengan sholatnya yang diperbaiki, sholat wajibnya, kemudian mengamalkan sholat sunnah. Masya Allah, sholat dalam banyak sekali munasabah, memperbaiki sholat ini dalam rangka memperbaiki hati, islahun nafs. Tapi ada yang keempat. Nah, ini yang sering dilupakan oleh umat ini, sehingga mudah sekali umat ini berpecah. Bangga dengan perpecahannya, bangga dengan kelompoknya masing-masing, yang dalam Al-Quran dikatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, sampai kelompok olahraga pun berpecah-pecah sekarang ini. Kami ikut taekwondo itu, bingung sekarang nih, karena ada tiga persatuan taekwondo, katanya resmi ketiganya, bingung gitu. Dulu rasanya satu saja. Ya, mungkin bela-bela diri yang lain barangkali cabang olahraga, dan apalagi ormas ya. Sekarang banyak yang berpecah, ya. Sehingga kemudian kita perlu yang keempat ini, yang kita diseru setiap hari minimal 5 kali. Sehingga ketika seruan itu selesai, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wah at-tamah, ya Allah, ini seruan yang sempurna. Karena seruan yang keempatnya adalah seruan apa? Untuk berjamaah. Jadi hayya 'alal falah itu adalah seruan untuk berjamaah. Kita tahunya artinya kan, marilah menuju kebahagiaan, marilah menuju kemenangan. Apa artinya menuju kebahagiaan itu? Tidak akan bahagia kalau kita sendiri. Kebahagiaan seseorang ketika dia bersama saudaranya. Ya, ini mohon maaf, bagaimana seorang istri yang kehilangan suaminya? Bagaimana seorang suami yang kehilangan istrinya? Jangankan suami kehilangan istri, istri kehilangan suami, ya kayak kami yang kehilangan emak aja sedih. Udah mau 40 hari lagi masih sedih juga. Sedih. Ingat kan, apalagi makin lama orang-orang baik ini, orang-orang soleh ini bersama kita, maka akan semakin kuat ikatan cinta itu. Dan itu dalam tarekat itu diajarkan, sampai mereka punya wirid, namanya wirid robitoh, wirid yang mengikat hati mereka dengan jamaah mereka. Dan begitulah tabiat jamaatul muslimin, jamaahnya orang muslim ini berjamaah kehidupannya.
Dan para peneliti mengatakan manusia itu makhluk sosial, al insanu madaniyun bitob'i. Di antaranya Ibnu Khaldun mengatakan demikian. Dia ini kan ahli peradaban ya. Nah, jadi dia mengatakan manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, dia berinteraksi dengan orang lain, apalagi dengan orang-orang yang satu pemikiran, yang satu visi misi, yang ingin memperbaiki. Apalagi tadi itu ya dalam fikih dakwah disebut dengan apa? The agent of change, yang ingin menjadi agen perubahan. Bayangkan dari tidak ada di suatu masjid ya jamaahnya, sampai ada jamaahnya, begitu udah ada jamaahnya kemudian ada pengajiannya, dari pengajiannya sekali sebulan jadi 4 kali sebulan, dari 4 kali sebulan setiap hari. Saya nggak bisa mengungkapkan kebahagiaan saya ketika kemudian di Pekanbaru ini ada masjid yang pengajiannya setiap hari. Sekarang sebagian pengurus bingung nanti gimana ini. Dan ternyata dijalani juga kan begitu. Dan tidak mustahil di masjid ini mukminin. Nah, namanya masjid mukminin. Ya, bukan muslimin lagi ini masjidnya nih, mukminin. Mudah-mudahan tidak masjidnya aja yang mukminin, orangnya mukminin. Amin ya rabbal alamin. Ini kan yang saya sampaikan ini yang namanya fikih dakwah. Nah, fikih dakwah itu di yang keempat tadi itu hayya alal falah. Orang nggak puas kalau dia ini sendiri yang baik. Dia ingin kebaikan yang ada dalam dirinya tertransfer kepada orang lain. Nah, itu yang namanya dakwah. Dakwah itu artinya mengajak. Fikih itu adalah memahami. Ya, mindset, kerangka berpikir. Makanya ketika Rasulullah SAW ya disampaikan wahyu oleh Jibril ya alaihi salam, Iqra ya Muhammad. Apa jawaban Rasulullah? Aku nggak pandai membaca. Karena Rasulullah pertama sekali ya dalam benaknya itu adalah membaca tulisan. Baca ya Muhammad. Yang kedua kalinya mulai Rasulullah itu berpikir ini yang disuruh baca ini apa? Nggak ada kok tulisannya. Ya, nah, ini diungkapkan oleh ulama bagaimana memahami 5 ayat yang pertama itu turun. Kemudian yang ketiga, Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi, baru Rasulullah paham. Ternyata Iqra itu artinya apa? Kefahaman, mindsetmu, cara pandangmu. Nah, itu namanya fikih. Syariat tidak berubah. Haram hukumnya merubah syariah. Syariat itu sabitah, tetap. Tetapi fikih, memahami syariat itulah yang kemudian menjadikan Islam ini solusi bagi seluruh problematika kehidupan sampai hari ini. Makanya kita lihat, di ekonomi cak sampai detail-detailnya. Ya, di politik tinggal diambil aja. Di Al-Azhar itu sekarang ada namanya Mausu'ah. Ada ensiklopedi negara Islam. Di Al-Azhar. Siapa yang berani melarang? Al-Azhar. Walaupun batuk-batuk kadang Al-Azhar tuh, karena umurnya sudah 10 abad lebih. Ada nggak kira-kira universitas atau ormas juga boleh ya yang sudah berumur 10 abad lebih di dunia Islam ini? Nggak ada hari ini. Al-Azhar tuh alhamdulillah ya, dengan segala ya kan problematikanya Al-Azhar itu sendiri, tapi Al-Azhar itu punya karya mahakarya hari ini, bagaimana mengelola suatu bangsa, mengelola suatu negara. Jadi bagaimana mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Al-Azhar sudah punya ensiklopedisnya. Nah, itu luar biasa. Tinggal diambil aja. Nah, kalau ada Pak Gubernur di sini atau yang mau nyampaikan ke Pak Gubernur, ayo kita berangkat ke Al-Azhar. Saya mau, yang penting dibelikan tiket saya. Canda aja, ya. Itu sudah ada. Karena apa? Fikih. Maka fikih itu berkembang. Makanya di beberapa masjid, Ustaz, awak yang tahunya fikih bersuci, fikih toharoh, fikih sholat, fikih nikah, ya fikih nikah. Apalagi, ya fikih apalagi kalau udah nggak cocok itu namanya fikih bercerai, fikih talak, ya kan, fikih warisan dan lain sebagainya. Kok sekarang ada namanya Ustaz fikih prioritas, Pak Ustaz? Iya. Dan fikih prioritas itu bagian dari fikih dakwah. Ada lagi namanya fikih waqi', bagaimana memahami realita.
Contoh ketika Rasulullah SAW, ini cara pandang yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Cara pandang ini penting, ikra. Karena kalau belajar itu sesuatu yang lain. Kita mesti berpengetahuan, berwawasan luas. Itu karakter seorang muslim. Tetapi seluas apapun wawasannya, kalau cara pandangnya salah, nah itulah yang buat masalah itu. Ya makanya kalau nengok ini salah, ini bid'ah, karena cara pandangnya salah. Ayatnya sama kita dengan dia. Dan ini diungkapkan oleh Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas diamanahkan untuk ketemu dengan kelompok yang mereka ini ahlul Quran, yang mereka ini qori, hafal Al-Quran, namanya Khawarij. 6.000 orang hafal Al-Quran ketika itu dimunazarah oleh Ibnu Abbas. Dan mereka tahu siapa Ibnu Abbas nih. Ibnu Abbas ini orang yang paling paham Al-Quran dan Sunnah, dan itu garansi ijazah dari Rasulullah SAW. Dihadapi oleh Ibnu Abbas, ayat yang sama ternyata pemahamannya keliru. Bayangkan, bisa mengkafirkan Khalifah Sayyidina Ali. Dia siapa? Kalau bahasa Jerman, angsia, siang. Ya itulah bahasa Cina itu, Pak. Ini orang aneh gitu, karena dia udah merasa dia hafal Al-Quran. Dan hari ini yang menjadi kekhawatiran kita juga, di samping menjamurnya rumah-rumah tahfiz. Makanya Kiai buat rumah tahfiz yang banyak, Kiai. Kalau buat rumah tahfiz gampang, ya. Tapi mau diapakan yang hafiz Al-Quran ini? Bayangkan dia sudah punya anak 5, berantem dengan istrinya hafizah. Nah ini kadang yang diurus-urus yang begitu kan. Kalau yang diurus yang preman apa, mungkin udah banyak yang bisa ngurus. Tapi ini mengurus keluarga hafiz. Karena apa? Mereka tidak memiliki jiwa dai. Maka fikih dakwah ini sangat penting. Apalagi kayak kita yang baru belajar Islam nih. Ya, baru belajar Ustaz. Potang kok betat tuh Ustaz. Baru belajar. Kadang yang baru belajar tuh pula yang ini salah nih Pak Ustadz, guru saya, mana lah gurunya tuh murid awak, ya, tapi sudahlah, ya kan, tidak ada masalah. Fikih dakwah kemudian memahamkan kepada kita bagaimana, ya, contoh dalam fikih dakwah itu masalah-masalah khilafiyah, menyikapi masalah-masalah khilafiyah. Itu dalam fikih dakwah dipelajari. Ini kalau dilanjutkan fikih dakwah nih, yang kama sojik itu 30%. Kalau nggak dilanjutkan fikih dakwah ini, mungkin sebagian orang kan, iko begiko, yaudahlah, awak ambil mazhab yang bagaimana lambek puasanya copek hari rayonya, akan bahaya. Makanya fikih dakwah itu menyatukan, dan ini paling berat sekarang nih, ya salah satunya itu menyatukan, karena ada organisasi besar. Ya, saya tidak mengatakan orang di organisasi besar ini nggak paham fikih dakwah, atau mungkin begini pula cara dakwahnya nggak paham saya gitu kan. Tapi kalau kita ke person-person tuh ngomong, iya Pak Ustadz gimana nih keputusan organisasi Pak Ustadz, apa susahnya kita taufikkan, keluar kita dari masalah khilafiyah, mau hisab ru'yah, orang ngerokok aja hisab nggak dipermasalahkan, ini hisab yang betul-betulan kok dipermasalahkan. Ini mohon maaf yang merokok kan. Maka dalam fikih dakwah itu, itu yang diajarkan. Hindari masalah-masalah khilafiyah, karena ini babnya wasi'ah, babnya luas, pintunya banyak. Itu bab fikih, pintunya banyak. Tapi bab syariah, berpecah belah, bermusuhan, dan tidak ada di negeri-negeri lain. Ini mohon maaf nih, di negeri lain yang satu rumah bisa 2 hari rayanya. Saya belum dengar nih Pak, mohon maaf ini, ya kan. Makanya kawan saya itu, ya Syekh Misran, tolong jelaskan ke kami ini fikih apa yang kalian pakai ini, katanya. Nah kalau syariatnya udah jelas, berpecah belah nggak boleh. Kami berbeda dengan Libya, walaupun Mesir dengan Libya tuh kecil aja, ya kan. Dikumpulkan negara-negara di apa tadi, di Afrika Utara yang masuk kategori negara Arab, tapi yang bagian Afrika tuh kan belum luas Indonesia kan. Itu. Tapi kemudian ini sesuai dengan negerinya, muftinya mengatakan hari puasa tanggal sekian, ya. Ini mengatakan tanggal sekian, dan mereka semuanya ikut.
Ini kita satu periuk nasi, soal hari raya berbeda. Saya bingung juga kemarin itu, ya. Kebetulan diminta di di Bukit Tinggi. Tahu-tahu di tengah jalan di tanggal 5 Zulhijjah, orang tuh bilang, Ustadz kayaknya di sini hari rayanya ikut yang hari Sabtu Pak Ustadz. Sementara kita sebelumnya udah sepakat hari Ahad. Saya bilang nggak mungkin saya 2 hari raya, saya putuskan di tengah jalan. Nah ini dalam fikih dakwah dikaji ini seperti apa, ya, sehingga kemudian bagaimana tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Fikih itu artinya apa? Pemahaman, kerangka berfikir. Fikih satu terkait fikih itu dengan hukum, boleh atau tidak. Tetapi ada yang kedua di fikih itu yang kadang orang nggak sadar, yaitu apa? Masalah hikmah, pantas atau tidak. Maka fikih dakwah menjelaskan kepada kita ada yang terkait boleh atau tidak, dan yang kedua menjadi pantas atau tidak. Nah, ini kemudian berkaitan dengan mengajak orang, karena kita nggak mungkin sendiri. Ya bagaimana dia imamnya, dia muazinnya, dia makmumnya di Masjid Mukminin nih, nggak kebayang kita Masjid Mukminin nih, ya kan? Kan ada tuh saya tengok kadang video singkatnya lah kan. Nggak ada juga orang, kemudian dia bernyanyi di masjid tuh jam 10 pagi, atau azan dia jam 10 pagi, datang orang ke masjid, kalian nggak waktu sholat datang katanya. Itu cara berdakwah juga itu, ya. Ini fikih, ya, namanya fikih. Jadi bab fikih itu luas, ya. Kemudian dakwah itu mengajak kemana? Ya sudah jelas yang diajak itu adalah kepada Allah, kepada jalan Allah, ila ibadatillah. Makanya Rubi ibnu Amir, seorang tentara biasa di tengah tentara kaum muslimin ketika itu membebaskan Persia. Dia tentara biasa. Kemudian panglima perang dari Persia itu sempat ketemu dengan dia. Bertanya dia. Jadi kepada tentara biasa ini dia ingin tahu ini apa yang membuat orang Islam ini sampai berbulan-bulan, ya, keluar dari rumahnya kemudian datang ke negeri-negeri mereka. Dia ingin tahu motivasinya apa. Apa kata Rubi bin Amir? Aku datang ke sini dalam rangka membebaskan manusia, membebaskan engkau, wahai panglima perang, ya, musuh Allah, dari menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah. Itu dakwah. Maka dakwah ini adalah perbuatan yang mulia, yang utama. Syukur-syukur kita masuk kepada orang yang melaksanakan dakwah ini fardu kifayah tadi. Tapi minimal kita bisa dalam sunnah muakkadah, tapi nggak boleh diam. Makanya kata Rasulullah, ya kan, bagian dari fikih dakwah juga, apa kata Rasulullah? Kalau kalian melihat kemungkaran, ya kan, kata Rasulullah, kalau kalian melihat kemungkaran, ya, idza ra'a mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang paling bagus itu adalah dengan kekuatan. Bagaimana kita akan, ya, akan merubah atau mencegah kemungkaran dengan kekuatan kalau kita nggak punya yang mensupport kekuatan kita? Apakah jadi pemimpin? Apakah menjadi yang membuat undang-undangnya? Apakah orang baga misalnya, orang berpengaruh, ya? Musuh-musuh Islam ketika itu berdamai dengan kaum muslimin. Perdamaian itu kapan? Ketika kaum muslimin kuat. Nah, ada cerita damai ketika di Mekah. Ada cerita damai dengan orang kafir Quraisy. Nah, ada cerita dihabisi. Bagaimana satu keluarga dihabisi, sehingga Rasulullah mengatakan sabran ala Yasir, kesabaran bagi keluarga Yasir, karena ayahnya, emaknya, anaknya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gimana mau berdamai? Ya, lemah. Bilal, sampai kemudian, ya, Bilal itu ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bayangkan itu, seorang Abu Bakar As-Siddiq itu
ya, mempertaruhkan ya apa namanya kehormatannya untuk membebaskan seorang Bilal bin Rabah ya. Itu semuanya kalau kita kaji dalam fikih dakwah itu masya Allah luar biasa ya. Maka ketika hayya alal falah itu, bagaimana kemudian kita ini ingin satu, kita masuk surga, hayya alal shalah, perbaiki diri kita, hayya alal falah, mengajak orang lain. Maka fikih ya, fikih dakwah ini juga adalah fikih apa? Fikih peduli. Peduli bagaimana hidayah itu menyapa orang lain sebagaimana kita merasakan kita mendapat hidayah Allah. Maka apa kata Rasulullah SAW kepada Imam Ali karramallahu wajhah, kepada Imam Ali ini, Imam Ali ini ya, Imam Ali ini kalau udah ngomong sama orang tuh dah ya, kalau sudah betul-betul hatinya dengan pikirannya, maka orang itu masuk Islam langsung. Dan berapa banyak orang yang dah diislamkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah, sama seperti Abu Bakar ya. Dan memang generasi awal itu begitu ya. Ada yang kemudian mereka bertanya, datang ya kepada salah seorang sahabat, apakah diturunkan barusan ayat tentang begini-begini? Iya, langsung dia masuk Islam. Itu gimana caranya itu? Itu fikih dakwah, itu mengkaji itu aspek yang membuat orang mendapat hidayah. Apa kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhu, li ayyahdiyaka rajulan wahidan khairun laka min khumurin ni'am. Karena dakwahmu ya, kemudian orang lain mendapat hidayah Allah, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu ya, kalau sekarang itu berarti apa ya, sekelas apalah kira-kira ya, yang paling berharga lah. Orang kalau dikatakan onta merah itu paling berharga. Sekarang sebut mobil kah, rumah kah, apakah, harta yang berharga, itu dia. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan ya, li ayyahdiyakallahu rajulan wahidan ya, engkau berdakwah orang dapat hidayah, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita tidak mengatakan, ada hadis-hadis yang mengatakan barang siapa yang melakukan ini, misalnya sholat ini ya, amalan ini ya, untuk pribadi dia, maka itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Oke. Tapi bagaimana terkait dengan menyentuh orang lain agar kemudian orang lain ini kembali kepada fitrahnya, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, disapa oleh hidayah itu. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, lebih baik dari dunia dan orang kaya itu. Orang kaya itu yang bisa kemudian mengajak orang lain, dan orang lain itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari dia tadi tidak mengakui Allah atau dia mensekutukan Allah. Hari ini banyak fenomena tidak mengakui keberadaan Allah atau mensekutukan Allah. Dia percaya kepada Allah, tapi dia percaya juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia masih percaya kepada Nyi Roro Kidul. Itu saya nggak tahu barangnya seperti apa gitu. Entah ia perempuan, entah laki-laki, atau mungkin banci, nggak tahu. Itu dari mana itu? Atau penghuni gunung apa misalnya ya, atau Nyi apa yang sampai ada drama-dramanya itu ya, apa Pak? Sebutlah Pak ya, karena udah lupa pula. Saya dulu ya penasaran juga, tengok apa namanya, penghuni apa gunung apa gitu kan ya. Penghuni itu ada, tapi di dalam Al-Quran penghuni itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita diajarkan dewa ada dalam Islam, dewa. Maka diajak orang tuh, dan ini alhamdulillah ada tokoh Buddha ya, tokoh Buddha, tapi karena dia memang ya ingin mempelajari Islam, dia bilang, begitu saya mempelajari Islam ini banyak hal-hal yang masuk di akal saya. Ya, saya bilang ya Islam tuh begitu, walaupun kemudian tidak semuanya bisa masuk di akal kita. Karena apa? Karena keterbatasan pengetahuan kita. Bahkan ada dari mereka tuh mengatakan, Ustadz doakan saya, kan? Boleh, apa yang mau didoakan? Saya ini sudah keliling dunia. Ini orang Riau. Saya sudah keliling dunia, tapi satu yang belum saya datangin lagi, apa? Mekah, kan? Kalau Mekah itu memang harus syahadat.
Itu yang borek Pak Ustaz, keluarga besar dia, termasuk keluarga kaya di Riau nih kan. Jadi begitu dia bersyahadat, habis. Bahkan kemudian bisa jadi terhutang aku. Mungkin dah tinggal yang ini aja lagi katanya kan. Dia akan dicampakkan oleh keluarga besar, nggak sanggup dia. Dan itu ditawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diutus salah seorang tokoh Quraisy ketika itu namanya Utbah bin Rabi'ah. Diutus Utbah bin Rabi'ah, ya, datang kepada Rasulullah, diberikan tawaran kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau engkau ingin jabatan, kami pemimpin-pemimpin Quraisy menyerahkan jabatan kami kepada engkau sehingga engkau menjadi orang yang paling berkuasa di Mekah ini. Keren kan? Tidak perlu pemilu-pemilu, pilkada-pilkada kayak gitu. Yang kedua, kalau engkau ingin harta, kami kumpulkan harta-harta kami. Kami sudah sepakat untuk mengumpulkan harta-harta kami. Kami serahkan kepadamu, hai Muhammad, sehingga engkau menjadi orang paling kaya di tengah kami. Sudah menguasa, berkuasa, kemudian punya harta. Asik enggak? Asik. Ya. Tapi enggak sampai di situ. Dia tahu ini, selera laki-laki ini apa? Perempuan, gitu kan. Maka ditawarkan lagi tawaran yang ketiga. Dan kalau engkau ingin wanita, pilih 10 wanita terbaik di tengah kami ini, jadikan istrimu, nikahi dia, jadikan istrimu. Masya Allah. Bapak kalau ditawarin gitu gimana? Jangankan 10, 1 aja artis udah pening-pening, dicubit sama ibunya di rumah. Padahal baru itu. Tapi kemudian dakwah Rasulullah SAW bagaimana? Rasulullah cukup dengan membaca 13 ayat surat Fusilat ayat 1 sampai ayat ke-13. Dan bayangkan di situ Allah nampakkan berkah daripada dakwah itu, sehingga kemudian apa? Seseorang, bayangkan orang musyrik mendengar Al-Qur'an sampai akhirnya mau pecah rasanya telinga dia ini karena mendengarkan ayat Al-Qur'an. Sehingga dia katakan, cukup wahai Muhammad, cukup, jangan kau lanjutkan. Dengan izin Allah 13 ayat saja, ya, membuat orang, dan itu menggemparkan. Setelah itu akhirnya orang makin penasaran dengan Islam. Ditambah hal yang luar biasa dari seorang muslim, dari seorang Rasulullah SAW adalah kepribadiannya. Dan masalah kepribadian ini adalah sesuatu yang sudah melekat, namanya kepribadian, karakter, akhlak. Jadi apakah namanya kepribadian, namanya karakter, namanya akhlak, itu sesuatu yang sudah melekat dalam diri manusia. Makanya akhlak itu tidak diciptakan. Tetapi di dalam Al-Quran dikatakan akhlak itu apa? Ditahzib. Apa ditahzib itu? Disucikan, dibersihkan. Berarti dia sudah ada tapi berdebu dengan debu jahiliyah, dengan debu hawa nafsu, dengan debu logika iblis. Nah, dalam hidup kita ini ada logika iblis, merasa paling baik, ya, merasa paling benar. Itu logika iblis. Gimana enggak? Iblis mengatakan apa? Masa aku, ya Allah, engkau suruh bersujud kepada Adam? Bukankah engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah? Bukankah aku lebih baik dari dia? Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini logika dari mana iblis dapat? Tapi logika itu pula lah yang kemudian diajarkan kepada keturunan Nabi Adam dan diikuti sampai hari ini. Iya. Sampai hari kiamat. Iya. Dari mana Ustaz tahu? Ini masa yang akan datang, Al-Qur'an. Maka ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita tahu bagaimana dakwah itu berkembang dari waktu ke waktu, dan keutamaan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu, sampai akhirnya apa? Diharamkan bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang kafir untuk tinggal di Mekah dan di Madinah sampai hari ini. Ya, secara apa namanya? Secara apa? Ya, entahlah kan. Kalau ada yang berani-berani kan. Tapi secara apa namanya? Secara de jure-nya gitu kan. Itu tidak boleh mereka masuk Mekah dan Madinah. Cuman yang masuk perangai Yahudi dan Nasrani yang masuk ke Mekah Madinah ini. Perangai iblisnya yang masuk. Ini agak susah ya. Tapi nggak secara apa? Ya, apanya nggak boleh.
legalitas nggak boleh mereka masuk. Itu berarti apa? Berkuasanya Islam. Kaum muslimin, walaupun kita ini hari ini ya ditekan habis-habisan. Nah, saya belajar dari sini pula. Ini fikih dakwah juga nih Pak. Ini mukadimah dulu ya kita, sehingga kita punya pemahaman yang insya Allah bagus terhadap fikih dakwah ini. Ya, sehingga kemudian kita melihat sampai hari ini, dulu penjajahan, kemudian perang salib, kemudian fitnah, ada Syiah, ada Khawarij, macam-macam kan? Sehingga ada aja yang terbunuh, ada yang dizolimi, ada yang difitnah, kemudian ada lagi musibah ya, gempa bumi, musibah macam-macam. Ada enggak? Itu terjadi dari waktu ke waktu. Ada kan? Maka apa masalahnya ketika kemudian Imam Asy-Syafi'i beristihad tentang apa? Kunut. Sampai kemudian kunut itu yang menjadi menjadi apa namanya? Menjadi fikih, pilihan fikih. Karena ternyata sampai hari ini, bayangkan di masa Rasulullah SAW 70 orang qori yang diutus oleh Rasulullah dibunuh di tengah jalan. Dan bagian dari cara Rasulullah, ya, siasat Rasulullah SAW, dakwah Rasulullah SAW, didoakan orang itu yang kemudian disebut dengan apa? Kunut nazilah. Ya enggak? Ya, kunut nazilah. Dan itu ada dalam fikih, namanya fikih nawazil. Ada bab tersendiri fikih yang terkait dengan musibah yang terjadi di tengah umat ini, ya, termasuk corona. Ada juga sampai sekarang masih ada saudaranya namanya Omikron, ada saudaranya Delta. Nah, sebutlah Pak. Ya, yang ahlinya silakan sebut. Kemudian lihat ini fikih dakwah. Jadi cara pandang kita, kalau kita memakai cara pandang ya dakwah, maka masya Allah gitu. Fikih yang berkaitan dengan berdoa di saat sholat. Wah, ini enak sekali nih. Biasanya kuliah subuh yang begini nih, sekarang ada kuliah maghrib yang begini. Mudah-mudahan ya berkah insyaallah, amin. Yang berinfak berkah. Ya, 70 orang ketika itu dibantai di tengah jalan, sehingga Rasulullah kejadiannya sekali, tapi kunutnya 1 bulan. Sekarang tuh setiap hari ada nggak kaum muslimin yang diintimidasi? Ada nggak kaum muslimin yang kena musibah? Ada nggak negara muslim yang kena musibah? Bagaimana di Burma? Bagaimana di Palestina? Bagaimana di tempat-tempat lain? Di Kashmir, perbatasan India dengan Pakistan itu, yang menjadi bagian dari India, padahal mayoritas muslim. Setiap hari ada nggak kita mendengar berita tentang saudara-saudara kita yang dizolimi, dibunuh, fitnah dan lain sebagainya? Maka kemudian seorang yang paham terhadap fikih dakwah, dia mengambil istihadnya Imam Asy-Syafi'i, kemudian kunut setiap sholat subuh. Di sini kunut enggak? Oh, kunut ya. Kalau enggak kunut, habis saya diserang habis ini. Untung kunut di sini. Karena tahu kunut, makanya saya tanya sebenarnya. Enggak kayu gaharu cenana pula, sudah tahu bertanya pula. Ya, kalau saya ngisi di masjid tidak ada kunutnya, baru. Tapi alhamdulillah ya. Ini fikih dakwah. Jadi fikih dakwah ini apa? Fikih mengajak bagaimana kita menjalankan Islam itu kemudian kita merasa nyaman. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengampunkan dosa-dosa kita, tapi mengangkat derajat kita dan membangun apa? Kemenangan tadi, membangun kemenangan ini. Berjamaah ini. Kebayang nggak kira-kira mengaji di Masjid Mukminin 1 orang yang datang? Ya, bukan ustadznya menderita. Bapak tuh, mak, kalau bertanya ustadz kok poning nggak boh? Kalau kini banyak, mudah-mudahan ustadz kan nggak bertanya kambor. Alhamdulillah, ini waktu kita dah masuk. Ya, ini mukadimah yang kedua, dan insyaallah nanti kita lanjutkan ya apa yang menjadi dasar daripada adanya fikih dakwah, sebagaimana banyak lagi fikih-fikih yang lain ya. Ada namanya fikih realita, ada namanya fikih muwazanah, menimbang-nimbang. Jadi ada namanya fikih menimbang, mana menimbang kemanfaatan atau kemudaratan. Itu semuanya pengembangan dari fikih yang itu
ya bersumber daripada syariat Islam yang tetap. Syariatnya tetap, tapi kemudian pemahaman terhadap syariat itu yang berkembang. Ini yang luar biasanya dari Islam, dan tidak ada pada ajaran selain ajaran Islam. Innad dina indallahil Islam. Ini dalam keyakinan kita, sehingga menambah kekuatan kita, ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah ini banyak orang yang kembali ke fitrahnya, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Inilah pentingnya dari kita belajar fikih dakwah. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Nih di sini ada orang tua kita nih, Pak Arwin. Ya. Kami buka lagi Pak pesantren yang mati Pak di bypass itu. Nah, sudah 3 tahun, sekarang sudah 100 lebih santrinya alhamdulillah. Begitu buka tuh ingat Pak Arwin. Ya, ingat beliau gitu kan. Walaupun beliau sudah di Pekanbaru kan, saya yang jadi orang siaknya ya alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan, dan di sana 70% Karo. Tapi insya Allah kampung Karo itu sebentar lagi jadi kampung Karomah. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, itu dari keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan dalam rangka menggurui bapak-bapak dan ibu sekalian ya, karena ini dah ikan yang pandai berenang ya, masa kemudian orang darat mengajari ikan berenang gitu kan. Nah, ini untuk kita saling mengingatkan dan menguatkan pentingnya kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.